Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan usaha kami yang bernama Cilok Mercon. Di sini ada anggota kami, ada 5 orang. Pertama ada Ade Osha, kemudian Biota sebagai Pradana, Renali Bintang, dan juga ada Intan Nasyasa Nugraini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai visi misi dari usaha kami yang akan dijelaskan oleh ya, baik semuanya. Visi dari usaha yang akan kami bangun adalah menaikkan level jajanan pasar ke dalam tingkat lebih tinggi dan bersaing di era modern dan membuat lapangan kerja yang baru. Kemudian mencapai visi itu semua, kami memiliki di antaranya ada 4 misi, yaitu mengembangkan variasi rasa yang terdapat pada cilok, membuka lapangan kerja baru dengan memperbanyak cabang. Yang ketiga, memasarkan produk di pasar online ataupun offline. Yang keempat, selalu menciptakan inovasi baru mengikuti minat dan keinginan konsumen. Untuk deskripsi produknya itu sendiri, di sini Cilok Mercon ini merupakan usaha di bidang olahan makanan. Jadi Cilok Mercon ini dia makanan pedas, tapi sehat dan halal juga. Cilok Mercon ini bertujuan memberikan rasa yang terbaik pada kuliner jajanan pedas dan sehat. Untuk Cilok Mercon itu sendiri memiliki inovasi untuk mengangkat jajanan pasar untuk tingkat modern. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada onward, yaitu Natri Octaviani. Yang kedua ada pemasaran, yaitu Renaldi Bintang. Tiga, ada produksi Intan Asarila. Yang keempat ada desain grafis Noval Bayu. Dan yang kelima ada keuangan Adiosa. Dari BMC yang A, Key Partners, menjelaskan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang dilakukan. Contohnya penjual bahan baku, penjual alat, dan lain-lain. Yang B, Key Aktivitas, merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Contohnya bagaimana cara agar produksi terus berjalan, membina hubungan, dan menyampaikan produk ke tangan konsumen. Nah, kayak aktivitas sendiri ini bisa ada macamnya seperti merancang produk, seperti memilih produk, menentukan strategi penjualan, dan promosi. Dan yang B, membeli bahan baku. Kami membeli bahan-bahan yang sehat-sehat dan segar agar Cilok Mercon yang kami dapat membuat pelanggan tetap merasa nyaman dan terpercaya. Yang C, membuat produk, di mana suatu proses sebuah produk yang kita lakukan sangat bersih dan bahan yang digunakan memiliki kualitas yang bagus. Yang D, launching, pada awal peluncuran produk yang kita akan adakan diskon agar banyak peminat yang tertarik. Yang E, promosi, kita menggunakan jalur sosial media karena tidak hanya mengambil peminat terdekat. Dan di sini ada key resource, tenaga kerja. Untuk itu Cilok Mercon kami menggunakan alat dan juga memiliki tenaga kerja seperti SDA. Yang pertama kompor, wajan, panci, blender, dan trim. Untuk SDM, yang pertama ownernya itu adalah Natri Octaviani. Yang kedua pemasaran adalah Renaldi Bintang. Yang ketiga desain grafis adalah Noval Bayu Pradana. Yang keempat produk Intan Asarila Anugraini. Yang kelima keuangan Adiosa. D, value proposition. Di sini kami memiliki keunggulan bahwa konsumen dapat memilih level pedas yang diminati dan kami juga menggunakan bahan baku asli tanpa bahan pengawet buatan. Yang E, customer relationship, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi, membina hubungan, dan membangun loyalitas dengan konsumen. Yang F, channels, merupakan cara perusahaan bagaimana mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen. Pusat outlet Cilok Mercon kami berada di tempat yang strategis. Kami menggunakan media sosial sebagai alat promosi utama kami seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. G, customer segment.
cilok mercon yang ditargetkan dalam customer segmen kami adalah dari kalangan anak-anak berumur 6 tahun sampai dewasa. H. Kos struktur berisi semua rincian biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Contohnya biaya riset, biaya operasional, promosi, gaji pegawai, dan lain-lain. Biaya yang harus cilok mercon keluarkan demi mengembangkan usaha kami adalah yang pertama itu biaya bahan baku, biaya karyawan, biaya listrik, dan biaya lahan. Yang I, revenue streams, cilok mercon menjual beberapa merchandise seperti pouch seharga 10.000, yang kedua lunch box seharga 15.000, pulpen 1 piece seharga 3.000. Variabel itu apa sih? Biaya variabel itu adalah bahan-bahan pokok yang kita gunakan untuk produk. Contohnya untuk cilok mercon ini kita menggunakan cabai rawit, cabai keriting, bawang, tomat, lada, dan pokoknya bahan pokoknya itu sagu dan tepung terigu, dan lain sebagainya. Untuk biaya variabel yang kita gunakan ini adalah sekali buat atau sekali jual. Jadi harganya adalah normal. Nah, masuk ke biaya tetap adalah biaya yang kita gunakan dengan waktu jangka panjang. Contoh yang kita gunakan untuk cilok mercon ini adalah kompor, panci, terus dan sewa tempat juga termasuk pada biaya tetap dan gaji karyawan. Baik lagi, karena kita menjual 1 kali jual pada biaya variabel, maka kita menggunakan nyewa tempat itu 1 kali atau bisa disebut juga 1 hari. Yang kedua, anggaran pelaksanaan usaha. Anggaran pelaksanaan usaha yaitu melaksanakan usaha pada saat launching contohnya. Untuk cilok mercon ini kita menggunakan menggunakan potongan harga sebesar 50% dan juga kita menjual merchandise. Contohnya kita menjual cilok mercon seharga 20.000. Karena kita launching mendapatkan promosi 50%, maka potongan harga seharga jadi 10.000. Begitu juga merchandise. Ada pouch, lunchbox, dan pulpen. Pouch kita jual sebanyak 10 pouch. Dan 1 pouch seharga 10.000, maka nominalnya itu 100.000. Jadi semua totalnya itu adalah 195.000. Akumulasi laba. Pertama kita tentukan dulu harga pokok satuan. Cara menghitung harga pokok satuan yaitu biaya produksi dibagi target penjual. Harga produksi dari mana sih? Yaitu jumlah biaya variabel dan juga biaya tetap. Kita menggunakan untuk cilok mercon ini totalnya biaya produksi itu 1.616.000. Target penjualan kita sehari itu 100. Maka semuanya kita bagi jadi 16.000. Kita genapkan menjadi 16.000. Terus setelah kita hitung harga pokok satuan, kita hitung persentase keuntungan. Kita mau ambil berapa nih dari persentase keuntungan? Untuk cilok mercon ini kita menggunakan 25% keuntungannya. Maka kita kalikan saja dengan harga pokok satuan. Jadi 25% dikali 16.000. Jadi kita mendapat keuntungan 4.000. Terus setelah kita menghitung persentase keuntungan, kita tentukan harga jual. Harga jual satuan ditambah laba. Jadi 16.000 tambah 4.000. Kita menjual satu harga cilok mercon yaitu 20.000. Kenapa sih? Padahal kan cilok mercon gitu mahal banget 20.000. Karena untuk cilok mercon kita ini tidak hanya cilok mercon biasa, kayak misalkan cilok pedas enggak gitu. Kita menggunakan keunikan seperti kita ada varian isinya seperti keju, sosis, dan juga lain sebagainya sesuka kalian. Terus setelah kita menentukan harga, kita langsung ke laba per hari. Setelah kita tentukan harganya 20.000, dikalikan dengan target. Jadi 20.000 dikali 100, itu totalnya 2 juta. Setelah kita tentukan 2 juta, baru dikurang dengan biaya produksi. Jadi semuanya kita mendapatkan laba per hari 384.000. Laba per bulan, tinggal kalikan saja. Jadi 384.000 dikali 30 hari. Jadi laba per bulan kita adalah 11.520.000. Nah, masuk nih ke break even point atau disebut juga titik impas. Titik impas dibagi dua, jadi unit dan juga rupiah. FC kita itu apa sih? FC itu adalah biaya tetap. Untuk cilok mercon itu kita 1 juta. P-nya itu adalah harga jual kita. Harga jual kita 20.000. VC per unit itu kita hitungnya gimana sih kenapa dapat 6.160 rupiah? Karena harga variabel kita itu adalah 616.000 dibagi dengan harga target atau bukan harga target kita yang akan jual.
Jadi Rp6.160. Setelah itu kita kurangin deh. Jadi 1 juta dibagi 13.840. Jadi totalnya itu 73 unit. Setelah itu masuk titik impas per rupiah. Sama nih pakai rumus juga. Rumusnya beda dengan yang tadi. Itu FC dibagi 1 dikurang PC dibagi S. FC itu tetap 1 dikurang PC-nya itu harga variabel. Jadi 616.000 dibagi S itu adalah harga target kita yang tadi 20.000 dikali 100 jadi 2 juta. Nah, kita bagi deh 616.000 dibagi 2 juta, hasilnya 0,4. 1 dikurang 0,4 adalah 0,6. Jadi 1 juta dibagi 0,6 hasilnya 1.700.000. Baru deh kita masuk pembagian hasil. Gimana sih pembagian hasilnya? Nah, karena kan suatu bisnis itu nggak cuma satu orang. Ada owner, pemasaran, produksi, desain, dan juga bendahara. Kenapa sih di pembagian persentase itu ada 80% dan juga harus 11.520.000? Karena 20%-nya itu kita investasikan ke bank. Investasikan ke bank, jadi 20% dikali dengan 11.520 itu adalah laba per bulan. Laba per bulan. Jadi kita investasikan ke bank adalah 2.304.000. Dan pada saat itu kita bagi nih ke struktur. Jadi 80% dikali 11.520.000 sama dengan 9.216.000. 9.216.000 dikali 50% untuk owner. Sisanya 12,5% bagikan ke struktur lainnya seperti Renaldi, Intan, Noval, dan Osa. Jadi totalnya adalah 4.608.000 untuk owner dan 1.152.000 untuk Renaldi, Intan, Noval, dan Ocha. Itu pemasaran, produksi, desain, dan bendahara.